dari kelompok 2 mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang terkait dengan judul Alam Pemikiran Manusia dan Perkembangannya. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama, mungkin saya akan memperkenalkan rekan tim saya dulu. Dimulai dari saya, perkenalkan, nama saya Vina Elisa Putri. Saya Taufik Hidayat. Saya Mary Andriani. Baik, langsung saja kita akan memasuki pembahasan materi. Kebetulan pemateri pertama saya sendiri. Saya ini yang berpasangan. Oke, baik, langsung saja teman-teman, saya akan mempresentasikan atau membahas materi pertama yang terkait tentang pengertian perkembangan. Nah, secara umum dapat diartikan bahwa perkembangan merupakan pola perubahan yang dimana atau dimulai pada saat konsepsial atau pembuahan dan berlanjut sepanjang rentang kehidupan. Kebanyakan perkembangan membatalkan pertumbuhan meskipun perkembangan juga meliputi penurunan. Perkembangan manusia merupakan suatu studi ilmu tentang pola-pola perubahan dan stabilitas di sepanjang rentang kehidupan manusia. Nah, materi kedua terkait tentang hakikat manusia dan sifat keingintahuannya. Hakikat manusia adalah sebagai gagasan atau konsep yang mendasari manusia dan eksistensinya di dunia, yang berhubungan dengan masa lalunya untuk menjangkau masa depan untuk mencapai tujuan tertentu dalam hidupnya. Hakikat manusia berkaitan dengan unsur-unsur pokok yang membentuknya seperti dalam pandangan motivisme. Nah, materi ketiga yaitu terkait tentang manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang pertama ada manusia sebagai makhluk yang berpikir, di mana makhluk berpikir atau Homo sapiens, yang dimana makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan benda benda tak hidup, yaitu dapat berkembang biak, bernafas, dapat bergerak, melakukan adaptasi seperti peka terhadap rangsangan atau instabilitas. Manusia sebagai makhluk hidup sama seperti makhluk hidup lainnya mempunyai ciri hidup, yaitu berkembang biak, merupakan nutrisi, bergerak, tumbuh dan berkembang, beradaptasi secara peka terhadap perkembangannya. Setiap manusia terlahirkan dalam keadaan. Baik, lanjut. Materi yang kedua ada manusia sebagai pembuat alat-alat. Manusia tidak mempunyai arti untuk hidup jika tidak mengerjakan sesuatu di dunia. Nah, yang ketiga terkait manusia dapat berbicara. Balik lagi. Atau Homo leguens. Baik, yang ketiga ada manusia dapat berbicara atau Homo leguens. Kelebihan manusia daripada makhluk hidup lainnya yaitu adalah manusia bisa berbicara, sedangkan makhluk hidup lainnya tidak. Manusia dapat berbicara melalui lisan maupun tulisan. Sehingga yaitu ada sifat keingintahuan manusia. Yang pertama ada mitos dan legenda. Pengetahuan baru itu muncul dan kombinasi antara pengalaman dan kepercayaan yang disebut mitos. Cerita-cerita mitos disebut legenda. Mitos dapat diterima karena keterbatasan penginderaan, penalaran, dan hasrat ingin tahu yang harus dipenuhi. Ada wahyu. Wahyu dalam arti bahasanya adalah isyarat yang cepat merupakan kalam atau perkataan dari Allah yang diturunkan kepada seluruh makhluknya ataupun secara langsung. Kata wahyu adalah kata benda dan bentuk kata kerjanya adalah Allah. Ahwayuhi, arti kata wahyu adalah pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Pembahasan dari materi pertama. Selanjutnya yaitu pemateri kedua yang akan disampaikan oleh saudari Mary Andriani. Kepadanya dipersilahkan.
Ya. Baik, saya akan menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan pada dasarnya lahir dan berkembang sebagai konteks dari usaha-usaha manusia, baik untuk memenuhi realitas kehidupan dan alam semesta. Manusia makhluk paling sempurna. Manusia sebagai makhluk paling sempurna. Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna meski memiliki keterbatasan fisik seperti ukuran, kekuatan, dan kecepatan. Namun manusia mampu beradaptasi dengan baik karena memiliki akal, pikiran, bernalar, dan tidak bijaksana. 2. Rasa ingin tahu. Sebagai kunci perkembangan rasa ingin tahu, manusia adalah faktor utama dalam perkembangan pikiran. 3. Teknologi mendukung perkembangan pikiran. Seiring perkembangan zaman teknologi, alat yang memudahkan manusia untuk memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. 4. Proses perkembangan dan bernalar. Kemampuan manusia untuk berpikir secara logis, mencerminkan pengetahuan baru, serta memahami hubungan sebab akibat, membantu mereka membawa wawasan dan menyelesaikan berbagai permasalahan hidup. Kedua, bagaimana alam pikiran manusia dapat berkembang. Alam pikiran manusia dapat berkembang karena kemampuan unik yang dimilikinya untuk berpikir, bernalar, dan merasa ingin tahu. Baik, itulah tadi pemaparan dari pemateri kita yang kedua. Selanjutnya materi ketiga yang akan dijelaskan oleh saudara Taufik, kepadanya disilahkan. Baik, saya akan melanjutkan hasil diskusi kami. Di sini saya akan menjelaskan esensi ilmu alam dasar. Ilmu alam dasar ini berkaitan dengan pemahaman mendasar tentang fenomena alam dan prinsip-prinsip ilmiah yang mengatur alam semesta. Ia ada bertujuan untuk memberikan landasan pengetahuan dasar yang membantu manusia memahami dan mengelola hubungan antara diri mereka, lingkungan, dan teknologi. Esensinya mencakup beberapa. Selanjutnya, membangun sikap ilmiah dalam perkuliahan. 1. Membangun rasa ingin tahu, mendorong mahasiswa untuk bertanya dan mencari jawaban atas fenomena alam yang terjadi di sekitar mereka. Kritis dan logis, mengajarkan mahasiswa untuk menganalisis data atau informasi berdasarkan bukti dan logika, bukan asumsi atau kepercayaan. 3. Bersikap objektif atau terbuka, membiasakan mahasiswa untuk memandang fenomena atau alam tanpa biasa atau prasangka pribadi. Semua pengamatan dan analisis didasarkan pada fakta dan bukti nyata. Selanjutnya, filsafat ilmu alamiah. Filsafat vitalisme merupakan doktrin yang menyatakan adanya kekuatan di luar alam. Kekuatan ini memiliki peranan yang esensial mengatur segala sesuatu terjadi di dalam alam semesta. 2. Mekanisme merupakan pandangan yang menyatakan bahwa sebagai penyebab yang mengatur gerakan di dalam alam semesta ini adalah sejumlah hukum alam. 3. Agnostisme merupakan paham yang tidak mempedulikan ada tidaknya kekuatan di luar alam. Pandangan filosofis yang menyatakan bahwa manusia tidak dapat mengetahui atau membuktikannya. Selanjutnya, sikap ilmiah. Sikap ilmiah ini cara berpikir atau bersikap dan bertindak yang mencerminkan nilai-nilai ilmiah seperti keinginan dan objektivitas, kritisisme, dan kejujuran dalam memahami fenomena atau menyelesaikan masalah. Sikap ini sangat penting bagi para pelajar dan peneliti masyarakat umum untuk membangun pola pikir
rasional dan berbasis bukti. Adapun 1. Jujur, selalu memiliki keinginan untuk mengetahui atau memahami lebih dalam tentang fenomena atau masalah yang terjadi. 2. Objektivitas, penjelasan memiliki sikap netral atau tidak dipengaruhi oleh bias atau emosi atau kepentingan pribadi dalam menilai fakta. 3. Kritis atau terbuka, mampu menganalisis informasi secara mendalam, menguji kebenarannya, dan tidak langsung menerima sesuatu pendapat tanpa bukti. Sudah. Baik, itulah tadi pemateri terakhir. Oke, mungkin langsung saja. Sekian materi yang dapat kita sampaikan. Kami dari kelompok 2 mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.